Oke, ngomongin balik lagi tentang thermal teknologinya, ya. Ini peningkatannya, ya. Jadi secara desain fan-nya bisa memberikan volume yang lebih besar, ya. Kedua, dari sisi fan control atau performance mode-nya kita tambahkan turbo mode. Artinya kita tinggikan lagi watt-nya dan juga kecepatan kipasnya di versi yang turbo, ya. Lalu kita juga memberikan, karena kita tahu yang ini tadi saya sebut mobile content creator, kita tingkatkan dari sisi baterainya, ya. Baterainya nggak lagi cuma 59 watt, tapi naik ke 76 watt hour. Nah, ya, ini KSP-KSP-nya yang lain, ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan Swift X yang sebelumnya, tadi dimensi sudah dijelaskan. Konektivitas akhirnya sekarang lengkap ya teman-teman. Beberapa teman-teman dari media bilang kalau misalkan Swift X content creator nggak punya micro SD. Ini kita dengar nih akhirnya, ya, karena ada micro SD di sini. Jadi lengkap ya teman-teman, Thunderbolt semuanya lengkap, ya. HDMI juga masih ada, ya. Nggak kita pangkas, kita tambahin aja. Lalu di bagian conference juga sama, ya. Ini pakai Full HD kamera, belum QHD. Kalau yang tadi Swift 5 atau Swift 14 itu yang QHD. Ini ditambah lagi Laser Purified Voice untuk noise cancellation. Nah, ini sedikit saya mau bahas soal desain. Ya, teman-teman bisa experience langsung, tapi saya mau jelaskan sedikit. Jadi ini Swift X 2022, ini Swift X 2023. Secara dimensi memang tidak begitu banyak perubahan, ya. Tapi memang ada perubahan dari sisi engselnya. Ini nggak kelihatan, ya. Kelihatan lebih ke di gambar sini. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini, ya, Swift X yang baru kita pertajam atau kita lebih tegaskan garis strukturnya, ya. Teman-teman lihat dari sini ya. Jadi lebih compact, tidak ada celah. Kalau ini masih ada celah, tidak ada celah, tapi masih pakai yang elevated hinge design. Dan untuk bagian exhaustnya atau ventilasinya itu kita selipkan di bagian bawah sini, ya. Jadi bagian atas ketutup rapat, ya. Ini perbedaannya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung. Lalu dia juga lebih mudah dibuka, ya, lebih mulus buat dibuka laptopnya. Di bagian touchpadnya dia masih pakai ocean glass, jadi lebih smooth penggunaan scrolling. Di bagian OLED, nah ini yang tadi saya lupa untuk bahas, ya. Meskipun tadi disebutkan 14 inch, tapi dia punya display itu 14.5, ya. Jadi ada sedikit 0,5 inch lebih besar. 2,8K, dia punya sertifikasi Throwback 500, 100% DCI V3. Response time-nya masih sama, 0,2 milisecond kurang dari, tapi ada peningkatan dari sisi refresh rate, ya. Sekarang 120 Hz, sebelumnya 90, ya. Seperti di Swift OLED maksud saya. Dan untuk brightness-nya peak di 500 nits. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi sempat nyobain kamera dari Swift X yang baru ini, kita sebenarnya ada salah satu fitur, bukan hanya resolusinya yang kita tingkatkan, tapi kita sematkan fitur yang namanya Acer Purified View. Kalau tadi Purified Voice yang untuk noise cancellation, ini Purified View. Bedanya apa? Jadi ada 3 fitur ini, ya, sebelah sini. Automatic Framing, Portrait Blur, Eye Contact, ya. Yang paling menarik itu kalau menurut saya yang Automatic Framing. Karena kemarin sempat kita jadwalkan juga ke beberapa sampel pengguna. Mereka melihat, oh keren ya, secara fisik kameranya bukan kamera yang ada infrared, tapi secara fungsi dia bisa mengikuti gerakan dari pengguna. Ini sangat oke kalau misalkan penggunanya ini streamer, ya. Dia lagi presentasi, dia lagi gerak kanan kiri yang biasanya keluar frame, ini kameranya bisa dengan pintar mengikuti gerakan dari penggunanya. Itu yang fungsi automatic framing, ya. Kalau fungsi lainnya teman-teman mestinya sudah tahu. Kalau misalkan portrait dulu hanya untuk background, eye contact, nanti ada sedikit edit matanya biar kelihatan tetap melihat layar meskipun kita lagi ngelihat objek yang lain, ya. Oke.
Nah ini detailnya ya teman-teman ya. Jadi secara prosesor kita pakai series Nvidia. Kalau yang sampel nih kita masih pakai 3050 yang di belakang. Tapi tadi saya sebutkan up to 4050, memori LPDDR5, onboard pastinya, storage-nya ada 2 slot. Yang sampel 1 TB, Windows 11 Home 14.5 inci, beratnya 1,6 dan Wi-Fi-nya Wi-Fi 6 yang ada killernya Intelligence Engine. Ya, dan ini nantinya akan pakai dia QHD ya. Tadi saya koreksi ya QHD.